Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Berbagai lembaga survei telah mengeluarkan rilis untuk melihat pasangan mana yang memiliki elektabilitas tertinggi. Salah satunya Indobarometer. Survei Pilkada Jawa Barat mereka lakukan pada 7 hingga 13 Juni lalu meliputi 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat dengan sampel responden sebanyak 1.200 berusia minimal 17 tahun. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, tatap muka responden menggunakan kuesioner. Hasilnya pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan UU Rushanul Ulum yang diusung PPP, PKB, Nasdem dan Hanura ini unggul dari pasangan lain. Berdasarkan simulasi surat suara RKUU, meraih 36,9% suara responden. Sementara pasangan nomor urut 2, Hasanuddin Anton Carlian mengumpulkan suara responden hanya sebesar 5,0%. Pasangan Sudrajat dan Ahmad Saiku mendapat suara sebesar 6,1%. Sedangkan pasangan nomor 4, Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar berada di urutan kedua dengan raihan suara 30,1%. Meski demikian, masih ada sekitar 21,9% responden yang belum menandai surat suaranya, di mana responden masih merahasiakan pilihan mereka dengan berbagai alasan. Survei memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu untuk Pilkada Jawa Tengah, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ganjar Pranowo Taci Yassin diperkirakan akan menang telak di atas pasangan Sudirman Said Ida Fauzia. Berdasarkan survei, pasangan Ganjar Taci Yassin diperkirakan bakal meraup suara hingga 67,3%. Sementara pasangan Sudirman Ida diperkirakan akan meraih suara 21,1% suara. Survei ini dilakukan terhadap 800 responden yang tersebar di 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Sementara dalam survei Pilkada Sumatera Utara yang dilakukan pada 26 Mei hingga 2 Juni 2018, pasangan Cagup-Cawagup Jarod Saiful Hidayat Sihar PH Sitorus unggul tipis dari pasangan Edi Rahmayadi Musa Rajeksah. Hasil simulasi surat suara menunjukkan pasangan Jarod Sihar mendapat 37,8%, sedangkan pasangan Edi Musa mendapatkan 36,9%. Sementara pemilih yang tidak menandai apapun di surat suara sebanyak 25,4% dengan alasan terbesar karena rahasia. Pada survei Pilkada Sulawesi Selatan yang dilakukan pada 5 hingga 10 Juni 2018 terhadap 800 responden yang tersebar di 24 kabupaten kota seluruh Sulawesi Selatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman memiliki elektabilitas tertinggi dari 3 pasangan lain. Nurdin Abdullah Andi Sulaiman yang diusung oleh PDIP, PAN, dan PKS memperoleh elektabilitas sebesar 31,8%. Ihsan Yassin Limpo Andi Muzakar yang maju lewat jalur independen 20,4%, M. Nurdin Halid Abdul Aziz Kahar Muzakar 18%, dan Agus Arifin Nukmang Tanri Bali Lamu 7,1%. Ya, kembali di Newsroom edisi Jelang Pilkada, kita langsung ke Mas Hadi Suprapto Rusli. Mas Hadi, dari tayangan tadi itu kita melihat hasil survei dari Indobarometer di Pilkada Jawa Barat. Ini pasangan Ridwan Kamil unggul ataupun Rindu ya. Dan Pilkada Jateng pasangan Ganjar Pranowo ataupun petahana Taci Yassin unggul. Dan ini coba bisa Mas Hadi jelasin ke pemirsa di rumah seperti apa ini hasil dasar penelitiannya seperti apa sebelumnya. Kalau ya kita mulai Jawa Tengah nih. Jawa Tengah ini kan agak gampang kita membuat kesimpulannya. Jadi kalau di Jawa Tengah ini kan kita tahu bahwa ini kan kandangnya PDI Perjuangan, kandang Banteng. Kemudian yang kedua, Ganjar ini maju lewat PDI Perjuangan. Kemudian beliau sebagai seorang incumbent. Kemudian tingkat kepuasan publiknya itu sekitar 70%. Kalau kita review ke belakang, waktu Ganjar maju, itu kan tiba-tiba sebelum pas menjelang pendaftaran baru mendaftar sebagai calon. Kemudian lawan incumbent pada waktu itu. Dan beliau bisa menang pada waktu itu di angka 40%. Kemudian sekarang posisi beliau sebagai incumbent. Kemudian dengan angka yang 70% tingkat kepuasan publik. Kemudian lawan Sudirman Said. Yang hari ini saya kira usaha Pak Sudirman itu sudah maksimal dan hasilnya juga luar biasa dalam artian dari sisi popularitas. Pak Sudirman yang dulu popularitasnya masih rendah, sekarang popularitas sudah di angka 80%. Dengan jumlah penduduk yang besar, dengan wilayah yang besar di Jawa Tengah, Pak Sudirman mampu dalam waktu masa kampanye ini beliau naikkan popularitas menjadi 80%. Itu sudah kerja keras. Cuma kembali lagi bahwa yang dia lawan ini kan
basisnya Kenang Banteng, kemudian juga Pak Ganjarnya incumbent dengan tingkat kepuasan yang tinggi, agak sulit dia untuk bisa untuk bisa memenangkan pertarungan di sana. Justru akan sangat menarik apabila sebenarnya kalau Sudirman Said maju lewat PDI Perjuangan, lawannya Ganjar didukung partai lain, itu justru akan lebih menarik untuk dianalisa. Itu yang untuk Jawa Tengah. Nah, terus yang Jawa Barat. Nah, yang Jawa Barat ini justru pertarungan kita hanya ada dua, yaitu antara 2DM dengan pasangan Ridwan Kamil dan UU. Kemudian dua nama yang lain, ini agak sulit dia untuk bersaing dengan dua pasangan yang saya sebutkan tadi. Dan itu kembali lagi faktornya juga sangat mendasar dalam pemilihan secara langsung. Jadi orang yang kenal, tingkat popularitasnya itu sangat penting sekali. Orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Kan itu dalam hukumnya dalam pilkada langsung. Nah, ini problemnya mendasar. Tingkat pengenalan terhadap dua calon ini hanya 50%. Hanya 50%. Dengan jumlah penduduk yang besar, dengan jumlah wilayah yang besar. Agak sulit dalam waktu yang singkat untuk bisa bersaing dengan dua calon yang kita sebutkan tadi, dua pasang calon yang disebutkan tadi. Nah, kemudian kembali lagi ke dua pasang calon ini. Kedua pasang calon ini seperti pasangan Rindu dengan pasangan 2DM ini juga memiliki kelebihan masing-masing, kelebihan tersendiri. Dan ini juga membuat persaingan itu kemarin semakin ketat. Waktu survei sebelumnya kan bulan Maret itu posisinya sangat ketat. Kemudian sekarang baru agak menjauh sedikit si posisinya pasangan Rindu dengan 2DM. Jadi posisi hari ini kan kita tahu bahwa Rindu di angka 36, kemudian 2DM di angka 30. Nah, dengan waktu yang tersisa, dengan undecided-nya juga sudah kecil, ya sekitar 10%. Karena dari hasil kita kan buat simulasi suara. Dari yang mencoblos, ada yang tidak mencoblos. Yang tidak mencoblos itu ada 21,9%. Nah, 21,9% ini kita tanyakan kembali, apa alasan mereka tidak mencoblos? Pertama, rahasia. Nah, rahasia ini artinya mereka sudah punya pilihan. Cuma pilihannya kita nggak tahu. Nah, yang kedua, belum memutuskan. Nah, belum memutuskan ada sekitar 32,7%. Artinya 21,9%, kemudian 32,7%-nya itulah undecided-nya. Jadi undecided-nya juga sudah kecil sebenarnya. Nah, kalau lihat kondisi ini, maka ada 5 skenario yang mungkin akan terjadi di Jawa Barat. Nah, skenario yang pertama, apabila suara apabila suaranya hari ini itu terdistribusi secara proporsional yang angka 21,9%, maka yang menang itu adalah pasangan Ridwan Kamil. Kemudian apabila suara yang tidak menandai tadi itu mayoritas lari ke pasangannya Hasanuddin dan Anton Carlyan, maka yang menang masih tetap Ridwan Kamil. Kemudian apabila yang mayoritas tadi pilihannya ke Sudrajat dan Ahmad Sayhu, maka yang menang masih tetap Ridwan Kamil. Nah, skenario yang kelima, kalau yang suara mayoritas tadi larinya ke 2DM, mampu dimaksimalkan oleh 2DM, maka itu akan lain cerita, 2DM masih berpotensi untuk bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat. Lalu untuk proses survei sendiri ini memakan waktu berapa lama? Kalau survei itu sebentar kita survei dari tanggal 7 sampai 13 Juni, jadi sangat baru sekali, 7 sampai 13 Juni dengan 1.200 responden. Lalu itu di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi? Iya, di seluruh kabupaten kota. Oke, Mas Adi, kita ke Prof. Siti Zuhro. Prof, gimana Prof melihat hasil survei dari Lembaga Survei Indobarometer di 4 provinsi? Iya, 4 provinsi ya. Jadi yang diberikan contoh itu banyak Jawa Baratnya gitu ya. Saya ingin menanggapi yang Jawa Barat. Jawa Barat ini menarik ya. Ternyata seksi, betul-betul seksi gitu, sampai rekrutmen menjabat gubernur saja mendapatkan kontroversi, mendapatkan resistensi dan sebagainya. Itu artinya memang Jawa Barat betul-betul dipandang sebagai daerah yang memberikan makna yang signifikan, khususnya untuk dukungan-dukungan politik ya pemilihnya. Saya melihat dari 4 pasangan calon, memang seharusnya gitu ya, yang bisa ditandingkan itu bukan pemula dalam arti baru dikenal oleh masyarakat. Itu yang harus menjadi pembelajaran. Jadi kalau ada niatan dari partai politik melakukan kaderisasi, lah itu kan sudah mulai istilahnya itu mulai dipetakan. Dari kader-kader seperti itu di daerah-daerah dengan yang potensial dan sebagainya, itu sudah
partai itu seharusnya sudah punya jago-jagonya. Atau serikandi-serikandinya gitu ya. Siapa yang akan diturunkan dalam pilkada itu. Sehingga tidak tiba pilkada tiba akal. Itu berat sekali gitu loh. Apalagi di daerah yang semuanya ingin memperebutkan itu lah. Ini lawan tanding tadi menjadi tidak setara. Apalagi nomor satu itu harus populer. Populer itu artinya harus dikenal oleh masyarakat pemilih. Ini karena pemilihannya kan pemilihan langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, esensi yang seperti itu harus juga diadopsi atau direspon oleh partai politik, oleh fungsionaris partai dengan cara meningkatkan gitu ya kualitas kaderisasinya sehingga secepat-cepatnya bisa memprediksi kalau tidak calon ini untuk daerah ini kan gitu. Nah itu sudah ada mappingnya gitu. Itu yang istilahnya itu talent pool-nya itu di masing-masing partai politik sudah ada. Jangan asal hitung-hitungan kedekatan karena persahabatan dan sebagainya. Itu yang membuat partai lalu kehilangan momen untuk hadir dan memenangkan pilkada itu. Tadi kan yang dihitung dari 4 pasangan calon dua yang melejit kan gitu. 2 yang seolah-olah berkontestasi secara signifikan. Nah tentu memang 2 pasangan calon lainnya itu adalah seperti Pak Derajat, seperti Pak TB Hasanuddin gitu ya. Pak TB meskipun di DPR, tapi dia seolah-olah lebih Banten daripada Jawa Barat kan gitu ya. Sementara Pak Sudrajat kan lama sekali tidak, kalaupun di militer kan memang dia ini ya dikenal mungkin di wilayah untuk ketentaraan, tapi tidak di publik seperti itu, khususnya sampai ke daerah-daerah yang berapa puluh kabupaten kota kan di situ kan jumlah penduduk yang 41 juta itu. Nah ini ya memang berat. Jadi oleh karena itu ini adalah pembelajaran bagi partai politik untuk mulai melakukan seriousness, jadi kesungguhan dalam melakukan kaderisasi dan melakukan pemetaan yang signifikan itu. Ini disayangkan sekali karena lalu pola promosi gitu ya, kader itu bukan kok dari betul-betul disaring, difilter, dipertimbangkan dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti modalnya ada tidak kan gitu ya. Lalu siapa kedekatannya dengan ketua umum dan sebagainya. Itu yang membuat susah menurut saya partai politik. Nah, partai politik sementara itu juga tidak melakukan kaderisasi secara utuh gitu ya, secara inilah ya memadai, sehingga menjadi barrier tersendiri bagi partai politik. Lalu ada kesulitan untuk merekrut, katakan kayak di DKI. Hampir tidak ada satu partai politik pun yang DKI satunya, calon DKI satunya itu betul-betul kader partai. Itu satu contoh. Di ibu kota sebesar Jakarta pun partai politik kesulitan untuk merekrut kadernya sendiri. Lah tapi tidak pernah bosan gitu, tidak pernah apa istilahnya, itu menjadi lesson learn bagi partai politik. Lah seharusnya ini menjadi lesson learn supaya Jawa Barat ya kita saksikan nanti ternyata Ridwan Kamil. Tentunya 2 pasangan calon yang disebutkan agak susah untuk melejitnya itu harus menangkap apa yang menjadi leverage factor supaya masyarakat katakan itu pemilih di Jawa Barat itu melihat gitu ya kehadiran Pak Sudrajat, kehadiran Pak TB kan gitu ya, Hasanuddin dalam hal ini dia melakukan semacam terobosan itu. Harus menumbangkan katakan popularitas, elektabilitas dari 2 calon lain. Tadi Prof Siti juga menyebutkan tentang popularitas. Nanti kita akan kembali melanjutkan diskusi apalagi tentang Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan juga Sumatera Utara yang pasti semakin seru. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.